Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadin la nabiyya ba'da. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah di bulan suci Ramadan ini kita berbahagia. Kebahagiaan yang sangat selalu kita nanti-nantikan, yang selalu kita rindukan. Di antaranya yang sangat kita rindukan saat ibadah puasa adalah saat berbuka puasa. Tentu berbuka puasa ini selalu kita tunggu-tunggu. Bahkan kita selalu gonta-ganti remote di televisi itu untuk mengganti channelnya. Hanya untuk mencari stasiun televisi mana yang sudah mengumandangkan azan terlebih dahulu. Lihatlah saat kita berbuka puasa, kita begitu bahagianya, begitu bergembiranya. Karena memang Nabi SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatani. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Ada dua kegembiraan buat orang yang berpuasa. Yang pertama, ia bergembira ketika berbuka puasa. Dan yang kedua, ia bergembira ketika berjumpa dengan Tuhannya. Saat kita berbuka puasa, tentu banyak anjuran, banyak yang diajarkan, disarankan oleh Nabi buat umatnya. Ini tidak lain bentuk kasih sayang. Saat kita berbuka puasa, azan berkumandang, kita minum seteguk air putih, mungkin kita makan sebutir, 2 butir, 3 butir korma yang manis tadi. Kemudian setelah itu kita berdoa, zahabaz zama'u wabtalatil uruq wa sabatal ajruhu insyaallah. Atau mungkin kita baca doa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setelah itu kita laksanakan sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, di situ kita berdoa pada Allah agar Allah menerima amalan-amalan ibadah puasa yang kita kerjakan. Sejak dari azan subuh berkumandang hingga terbenamnya matahari. Disitulah kita merasa bergembira. Namun perlu kita ingat, karena berbuka itu maknanya menggunakan bahasa Arab yang bermakna futur atau iftar. Ini bermakna sarapan pagi. Idealnya bermakna ketika orang berbuka puasa itu idealnya seukuran orang sarapan pagi. Tujuannya sederhana. Ketika ia sarapan, tentu tidak banyak makanan yang ia makan. Itu pun belum tentu mengenyangkan. Ia berbuka puasa. Sekedar ukuran, mungkin kalau di Depok ini, sekedar orang membeli nasi uduk yang dibungkus dengan daun pisang. Itu ukurannya. Ketika ia makan tidak terlalu kenyang, karena masih ada amalan-amalan di bulan suci Ramadan yang pahalanya nggak kalah besarnya, nggak kalah banyaknya. Ia laksanakan sholat maghrib, ia lanjutkan sekedar berbuka makanan, mengenyangkan, tidak mengenyangkan, sekedar menguatkan dirinya. Lanjutlah ia melaksanakan sholat isya. Saat ia selesai melaksanakan sholat isya, ia laksanakan lagi sholat sunnah tarawih. Kalau seandainya orang saat ia berbuka puasa, segala makanan minuman masuk ke dalam tubuhnya, sampai tubuhnya itu terasa berat, terasa kekenyangan, boleh jadi ia tidak mampu melaksanakan sholat sunnah tarawih dengan baik. Tapi ketika ia berbuka puasa, sekedarnya saja konsumsi yang masuk ke dalam tubuhnya, boleh jadi akan terasa ringan, akan terasa semangat ia melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita tidak bisa menganggap tarawih itu sekedar sholat sunnah biasa. Terkadang kita menjadi abai, bahkan terkadang kita menganggap remeh. Padahal kita perlu bersyukur
Kita perlu berupaya menuntaskan agar tarawih selama sebulan penuh itu jangan sampai lolos. Karena satu-satunya sholat sunnah yang hanya ada di bulan suci Ramadan adalah sholat sunnah tarawih. Ini menandakan, ini adalah ciri bahwa melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih pasti memiliki rahasia, pasti memiliki pahala yang sangat besar bagi orang yang mengerjakannya. Selesai sholat sunnah tarawih, kita kemudian tadarus Al-Quran, yang memang umumnya di tengah-tengah kita masih bersifat membaca Al-Quran. Karena idealnya tadarus itu adalah membaca dan mengoreksi bacaan saudaranya. Namun yang ada di tengah-tengah kita selama ini yang kita lihat adalah masih tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Kita berupaya, karena ini bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Kita gembirakan Al-Quran dengan membacanya, dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh konsentrasi, dengan penuh pemahaman yang memang kita ketahui sesuai dengan kemampuan kita. Uniknya Al-Quran ini, bagi orang yang sudah memahami sedikit demi sedikit, ketika ia membaca ayat yang sama, kemudian ia ulangi lagi, ia pahami hari ini, ia pahami esok hari, tentu bertambah lagi pengetahuannya tentang ayat tadi. Inilah yang dinamakan keberkahan Al-Quran. Dan orang yang membaca Al-Quran tentu berbahagialah. Karena nanti di hari kiamat ia akan memberikan syafaat bagi yang membaca. Tentu kita bahagia setelah kita selesai baca Al-Quran, kita istirahat. Untuk nanti kita bangun sahur. Jangan sampai tidak melaksanakan sahur. Tasahuru fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam sahur itu banyak keberkahan. Tentu kita belum tentu bisa meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam riwayat, Rasulullah itu kalau ia melaksanakan sahur, ukurannya kira-kira orang membaca ayat Al-Quran 50 ayat. Namun bagi kita, rasa-rasanya hal itu sulit untuk kita lakukan. Paling tidak, kita laksanakan sahur dengan sebaik-baiknya, agar keberkahan kita di bulan suci Ramadan bertambah. Sekali lagi, bahwa ibadah puasa mendidik kita. Saat kita berbuka, jangan sampai nafsu yang mengendalikan kita. Justru kita yang mengendalikan nafsu. Saat sahur akan dilaksanakan, lagi-lagi, jangan sampai kita dikalahkan oleh rasa kantuk. Tapi kitalah yang mengendalikan rasa kantuk dan rasa malas itu. Lagi-lagi kita lihat, di bulan suci Ramadan, Allah turunkan Al-Quran. Seruan bagi kita untuk terus membacanya. Jangan sampai kita ini mengalahkan diri kita dengan sibuk membaca yang lain, sementara Al-Quran kita kalahkan. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima amal soleh kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.